Acara akan dilanjutkan dengan materi penguatan karakter. Yang pertama akan diisi dengan tata tertib sekolah yang akan disampaikan oleh Ibu Yaimanah SPD. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua calon siswa baru SMP Negeri 1 Ngluar tahun pelajaran 2021-2022. Semoga di pagi ini kalian dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungannya. Amin ya robbal alamin. Anak-anakku semua, pada hari ini kalian sudah masuk sekolah walaupun kita masih dalam suasana pandemi, sehingga kegiatan sekolah dilaksanakan secara daring. Untuk kalian semua calon siswa baru dimulai dengan masa pengenalan lingkungan sekolah atau yang sering kita sebut dengan istilah MPLS. Tadi kalian sudah mengikuti acara pembukaan dan sekarang kalian masuk pada materi MPLS yaitu materi tata tertib. Di SD kalian semua tentu juga sudah ada tata tertib dan kalian harus mentaati tata tertib tersebut karena kalau kalian melanggar tata tertib itu pasti ada sanksinya. Demikian juga di SMP kita, SMP Negeri 1 Ngluar. Juga ada tata tertib yang harus kalian ikuti dan harus kalian patuhi. Tata tertib sekolah dimaksudkan sebagai rambu-rambu bagi siswa dalam bersikap, berperilaku, dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari di sekolah, dalam rangka menciptakan iklim dan kultur sekolah yang dapat menunjang kegiatan pembelajaran yang efektif. Tata tertib sekolah dibuat berdasarkan nilai-nilai yang dianut sekolah, baik itu agama dan masyarakat sekitar yang meliputi nilai ketakwaan, sopan santun, kedisiplinan, ketertiban, kebersihan, kesehatan, kerapian, kerukunan, keamanan, dan nilai-nilai yang mendukung kegiatan pembelajaran yang efektif. Setiap siswa wajib menegakkan dan melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam tata tertib ini dengan penuh kesadaran. Ada 8 bab tata tertib yang ada di sekolah kita. Di samping itu juga ada poin pelanggaran apabila ada anak-anak yang tidak tertib dalam menjalankan aturan tersebut. Bab yang pertama mengenai pakaian seragam. Siswa wajib mengenakan pakaian seragam sekolah dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Umum. A. Berpakaian rajin, rapi, dan sopan. B. Baju harus dimasukkan. C. Sepatu warna hitam. D. Kaos kaki berlogo SMP Negeri 1 Ngluar dengan tinggi minimal 5 cm di atas mata kaki atau logo SMP Negeri 1 Ngluar kelihatan. Kaos kaki putih untuk seragam OSIS, batik, dan identitas. Kaos kaki hitam untuk seragam pramuka. E. Memakai ikat pinggang berlogo SMP Negeri 1 Ngluar. F. Mengenakan topi berlogo SMP Negeri 1 Ngluar pada saat mengikuti upacara. G. Tidak mengenakan topi selain berlogo SMP Negeri 1 Ngluar.
H. Pakaian tidak terlalu longgar dan tidak terlalu ketat. I. Tidak berdandan dan mengenakan perhiasan yang mencolok. J. Model pakaian harus sesuai dengan ketentuan dari sekolah. K. Masuk lingkungan sekolah tidak boleh memakai jaket. Yang kedua, pakaian OSIS. A. Dipakai setiap hari Senin dan Selasa. B. Mengenakan atribut sesuai dengan ketentuan. C. Berdasi. 3. Pakaian batik. A. Dipakai setiap hari Rabu dan Kamis. B. Mengenakan atribut sesuai dengan ketentuan. 4. Pakaian identitas. A. Dipakai setiap hari Jumat. B. Mengenakan atribut sesuai dengan ketentuan. 5. Pakaian pramuka. A. Dipakai setiap hari Sabtu. B. Mengenakan atribut sesuai ketentuan. 5. Pakaian olahraga. A. Wajib dipakai pada saat pelajaran olahraga. B. Pakaian olahraga tidak boleh diberi tambahan atribut, tulisan, atau gambar. Bab 2. Rambut, kuku, tato, tindek, dan make up. 1. Umum. A. Tidak berkuku panjang. B. Tidak mengecat kuku dan rambut. C. Tidak bertato, baik permanen maupun sementara. D. Rambut tidak di rebonding. E. Tidak bertindik yang tidak sesuai dengan ajaran agama dan norma masyarakat. 2. Khusus untuk siswa laki-laki. A. Model potongan rambut 2-2-1. B. Rambut tidak boleh dicukur gundul. C. Tidak boleh memakai kalung, anting, gelang, dan cincin. 3. Khusus untuk siswa perempuan. A. Tidak memakai make up atau sejenisnya kecuali bedak tipis. B. Tidak memakai gelang kaki. C. Tidak memotong rambut model anak laki-laki. Bab 3. Masuk sekolah, istirahat, dan pulang sekolah. 1. Siswa wajib hadir di sekolah sebelum pelajaran dimulai. 2. Siswa yang terlambat harus lapor dan minta izin kepada guru BK atau guru piket. 3. Sebelum pelajaran pertama dimulai dan sesudah pelajaran berakhir, siswa berdoa dan menghormat serta mengucapkan salam. 4. Siswa tidak berada di luar kelas selama jam pelajaran berlangsung dan pada saat pergantian jam pelajaran. 5. Apabila Bapak atau Ibu guru berhalangan hadir, ketua atau wakil ketua kelas melapor kepada guru piket. 6. Siswa tidak masuk kelas lain tanpa seizin penghuninya. 7. Siswa tidak meninggalkan sekolah sebelum pelajaran usai tanpa izin guru atau guru piket. 8. Siswa tidak keluar dari pekarangan sekolah tanpa izin guru BK atau guru piket. 9.
siswa yang berhalangan hadir wajib memberitahu kepada wali kelas secara lisan ataupun tertulis. 10. Pada saat pelajaran usai, siswa langsung pulang ke rumah masing-masing kecuali ada tugas atau mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Bab 4. Kebersihan, kedisiplinan, keamanan, dan ketertiban. Yang pertama, setiap kelas dibentuk kepengurusan kelas. Yang kedua, setiap kelas dibentuk regu piket, kebersihan, dan kegiatan kelas. 3. Melapor kepada wali kelas atau guru piket apabila terjadi pelanggaran yang menyangkut kebersihan, keamanan, dan ketertiban kelas. 4. Siswa wajib menjaga kebersihan ruang kelas dan lingkungan sekolah. 5. Siswa wajib membuang sampah pada tempatnya. 6. Siswa wajib membiasakan budaya antri pada setiap kegiatan kelas. 7. Siswa wajib menjaga ketenangan dimanapun berada. 8. Siswa wajib mentaati jadwal kegiatan. 9. Siswa wajib belajar dan menyelesaikan tugas yang diberikan. Siswa wajib melaksanakan 7K, kebersihan, keamanan, ketertiban, keindahan, kekeluargaan, kerindangan, dan kesopanan. Bab 5, sopan santun. 1. Mengucapkan salam dengan siapapun. Kedua, saling menghormati dan menghargai. 3. Kalau salah, mengakui kesalahannya dan berusaha tidak mengulangi. 4. Menyampaikan pendapat secara sopan. 5. Membiasakan mengucapkan terima kasih. 6. Berbicara yang sopan dan menggunakan bahasa yang baik dan benar. 7. Bertingkah laku sopan dan beradab. Bab 6. Upacara bendera dan peringatan hari besar. 1. Siswa wajib mengikuti upacara bendera hari Senin. 2. Siswa wajib mengikuti upacara hari besar nasional dengan pakaian yang ditentukan. 3. Siswa wajib mengikuti kegiatan peringatan keagamaan yang diselenggarakan sekolah. Bab 7. Kegiatan keagamaan. 1. Pada saat memakai seragam, siswa muslimah wajib mengenakan kerudung kepala dari sekolah. 2. Pada saat istirahat pertama, bagi siswa muslim atau muslimah, dimohon melaksanakan sholat duha. 3. Siswa muslim atau muslimah diharapkan menjalankan sholat duhur di sekolah. Bab 8. Lain-lain. Siswa wajib mengikuti tiap-tiap pelajaran minimal 90% tiap semesternya. Apabila kurang dari 90%, siswa tersebut tidak boleh mengikuti ulangan akhir semester. 2. Siswa wajib mengikuti kegiatan sekolah dengan penuh semangat dan sungguh-sungguh. 3. Siswa wajib menjaga nama baik alma mater SMP Negeri 1 Luar. 4. Siswa wajib berusaha menjadi yang terbaik. 5. Siswa dilarang merokok dan minum minuman keras. 6.
siswa dilarang mengedarkan dan mengkonsumsi narkoba atau sejenisnya. 7. Siswa dilarang pacaran di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. 8. Siswa dilarang berkelahi secara perorangan maupun kelompok. 9. Siswa dilarang membentuk kelompok atau geng. 10. Siswa dilarang membuang sampah tidak pada tempatnya. 11. Siswa dilarang mengotori atau coret-coret yang tidak pada tempatnya. 12. Siswa dilarang membawa barang yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan sekolah. 13. Siswa dilarang melompat pagar atau jendela. 14. Siswa dilarang mencuri, bermain judi, atau taruhan. 15. Siswa dilarang makan sambil jalan. 16. Siswa dilarang mengendarai sepeda motor. 17. Siswa dilarang berkerumun dan diwajibkan memakai masker selama masa pandemi. Tindakan. Peringatan lisan setiap melakukan pelanggaran dan dicatat angka pelanggarannya. 2. Panggilan orang tua atau wali murid pertama apabila pelanggaran telah mencapai angka kumulatif 25. 3. Panggilan orang tua atau wali murid kedua apabila pelanggaran telah mencapai angka kumulasi 50. 4. Panggilan orang tua atau wali murid ketiga apabila pelanggaran telah mencapai angka kumulasi 75. 5. Panggilan orang tua atau wali murid keempat apabila pelanggaran telah mencapai angka kumulasi 100 sekaligus siswa yang bersangkutan dikembalikan ke orang tua atau wali murid. 6. Perhitungan nilai pelanggaran bersifat kumulatif selama menjadi siswa SMP Negeri 1 Ngluar. Nah, itu tadi tata tertib di sekolah kita. Anak-anakku semua, mohon memperhatikan. Jangan sampai kalian keluar dari aturan tersebut, sehingga nanti akan bermasalah bagi kalian dan menyesal di kemudian hari. Semoga kita segera keluar dari masa pandemi, sehingga PTM atau pembelajaran tatap muka segera bisa dilaksanakan. Demikian yang bisa Bu Guru sampaikan untuk materi tata tertib kali ini. Nanti akan disampaikan lembar kerja atau LK untuk kalian, silahkan nanti dikerjakan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya adalah tata krama yang akan disampaikan oleh Ibu Parjiah SPD. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan selamat bagi kalian semuanya bahwa mulai tahun ajaran ini kalian semuanya anak-anak kelas 7 sudah menjadi siswa SMP Negeri 1 Ngluar. Yang kedua, pada kesempatan ini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Ibu Parjiah SPD, mengampu layanan bimbingan konseling yang pada kesempatan ini diberi tugas untuk menyampaikan materi tata krama siswa. Pengertian dan prinsip-prinsip tata krama. Secara harfiah, tata krama terdiri dari dua kata, yaitu tata dan krama. Tata berarti adat, aturan, norma atau peraturan. Sedangkan krama berarti cara,
langkah, tindakan, kelakuan, atau perbuatan yang baik. Dengan demikian, tata krama adalah tata cara, sopan santun, tata susila, atau dengan sebutan lain dari tata krama adalah etika, tata etika. Etika atau sopan santun. Keduanya berasal dari Yunani kuno, yaitu etikos dan etos, berarti cara yang baik, kesusilaan, ataupun tata krama. Tata krama terdapat dan diperlakukan di mana saja, dahulu, sekarang, dan yang akan datang. Pengalaman menunjukkan bahwa tata krama dapat menciptakan kebaikan, keselarasan, kedamaian, kebahagiaan, dan keselamatan. Perwujudan dan tata krama dalam pergaulan, khususnya bagi pelajar, ada 3, yaitu 1. Tata krama di lingkungan rumah atau dalam keluarga. Keluarga merupakan tempat pertama dan utama dalam pembentukan jati diri dan kepribadian seseorang yang berhubungan langsung dengan anggota keluarga. Contoh tata krama dalam rumah tangga atau dalam keluarga. 1. Menghormati orang tua dan melaksanakan perintahnya dengan baik. Jadi kalau dengan orang tua itu harus menghormati dan apabila diperintah harus dilaksanakan. Yang kedua, menyambut ajakan orang dengan wajah riang dan gembira. Jadi dalam menanggapi orang lain, itu harus menunjukkan wajah yang ceria, jangan bersengut, jangan meleruk, jangan sinis, ya, sehingga tidak menimbulkan prasangka yang negatif. Yang ketiga, menghormati orang yang lebih tua dan menyayangi orang yang lebih muda. Jadi kalau dengan orang tua, misalnya ayah, ibu, kakek, nenek, tante, om, dan seterusnya, itu kalian harus menghormati. Sedangkan dengan yang lebih muda, misalnya dengan adik-adik, itu kalian juga harus menyayangi. Yang keempat, bila diajak bicara harus memperhatikan. Jadi kalau kalian itu diajak bicara oleh seseorang, terutama dalam keluarga, itu harus memperhatikan. Jangan buang muka ataupun jangan disambi dengan melakukan aktivitas yang lain. Jadi harus penuh perhatian. Yang berikutnya, minta izin pada orang tua sebelum berangkat sekolah ataupun pergi kemana saja. Jadi kalau kalian mau pergi harus minta izin. Jangan langsung nyelonong begitu aja. Yang berikutnya, mengucapkan salam bila masuk ataupun keluar rumah. Jadi setiap kali kalian mau keluar ataupun masuk rumah harus mengucapkan salam. Itu contoh tata krama dalam lingkungan. Kalian nanti bisa mengembangkan sendiri, mengambil contoh-contoh sendiri yang baik. Kemudian yang kedua, tata krama di lingkungan sekolah. Sekolah merupakan tempat bersosialisasi penting bagi anak-anak dalam lembaga formal yang memiliki aturan yang harus dipatuhi. Contohnya, yang pertama kalian harus bersikap sopan pada guru dan karyawan ataupun dengan anggota keluarga besar sekolah, ya, termasuk di kantin, ya, di warung-warung itu dengan Bapak Ibu guru satpam, pada Bapak Ibu karyawan ataupun Bapak Ibu guru, kalian harus hormat, harus menghargai. Misalnya kalau ketemu juga harus mengucap salam atau senyum atau nundukkan kepala. Kemudian mengucapkan salam bila bertemu guru, karyawan, dan teman. Jadi setiap saat ketemu, baik itu di dalam kelas maupun di luar kelas, kalian harus mengucapkan salam dengan menunjukkan wajah yang manis, ya, yang ramah, jangan sambil bersengut, ya. Kemudian yang berikutnya, contoh yang ketiga, saling menghargai antar teman.
Nah, dengan teman-teman kalian, meskipun nanti kalian belum saling mengenal ya, itu harus saling menghargai. Jangan sampai anak-anak ada yang tersinggung karena diperlakukan temannya yang kurang baik. Contohnya misalnya, ini sering terjadi ya, misalnya ada yang badannya gemuk. Nah, karena belum tahu namanya, terus hanya dipanggil, si gendut, si gendut. Nah, ini jangan sampai ya. Kemudian ada yang mungkin anaknya pendiam, terus kalian ejek. Ini jangan sampai, sehingga kalian harus saling menghormati, saling menghargai, meskipun kalian belum saling mengenal. Kemudian yang contoh berikutnya, mematuhi tata tertib sekolah. Nah, di sekolah ini banyak sekali peraturan-peraturan yang harus kalian patuhi, baik dalam berbicara, dalam berpakaian, dalam bersikap. Jadi semuanya harus kalian taati. Contohnya ya, dalam berpakaian, di sekolah ini ada aturan kalian harus memakai pakaian seragam sesuai dengan peraturan sekolah. Misalnya hari Senin ini harus pakai OSIS, ya harus pakai seragam OSIS lengkap. Harus sepatu hitam, ya harus hitam ya. Jadi jangan sak karpe dewe ya. Kemudian baju, lengan baju ini tidak boleh dilinteng ya. Jadi lengan baju ya dipakai sewajarnya. Tidak boleh sambil ini biasanya celana ya. Ini biasanya ada yang ditambal-tambal pakai tansoplas, ini juga tidak boleh. Jadi celana ataupun rok atau baju harus dalam keadaan bersih. Seandainya ada yang sobek harus dijahit yang rapi. Itu dalam pakaian ya. Hari Kamis, Rabu ini ada pakaian khusus ya, misalnya batik. Hari Jumat juga ada pakaian yang beda lagi. Kemudian hari Sabtu ada lagi, sehingga dalam berpakaian harian kalian harus sesuai dengan jadwalnya. Kemudian peraturan dalam berpenampilan, ini misalnya tidak boleh berambut gondrong, terutama anak laki-laki. Jadi nanti kalau sudah tatap muka, kalau ada yang gondrong, masih rambut gondrong, langsung disuruh potong di sekolah ya. Maka dari itu tolong rambut harus dijaga kerapiannya. Tidak boleh rambutnya dicat merah. Ya, mungkin dalam kesempatan libur ini kalian saling berekspresi ngecat rambut. Tapi nanti begitu masuk sekolah harus sudah warna aslinya semua, warna hitam semua. Kemudian tidak boleh yang anak putri, tidak boleh bersolek yang berlebihan. Jadi nggak boleh lipstikan, nggak boleh berbedak yang tebal ya. Jadi jangan. Ini kalian masih anak-anak. Kemudian tidak boleh berkuku panjang, baik cowok maupun cewek ya. Baik laki-laki maupun perempuan nggak boleh kukunya panjang. Tolong yang kukunya panjang-panjang segera dipotong ya, karena itu juga selain dipandang tidak bagus ya, tidak enak dipandang, juga bisa menimbulkan penyakit ya. Kemudian tidak boleh pakai cat kuku yang anak putri. Ini jadi kuku nggak boleh dikitek. Nah itu contoh-contoh tata tertib dalam penampilan ya. Jadi di sekolah ini banyak sekali peraturannya. Kemudian untuk kedisiplinan ya, dalam mengerjakan tugas-tugas dari Bapak Ibu guru, kalian juga harus tertib. Nah ini contoh-contoh yang lain masih banyak. Kalian bisa nanti bisa mengambil contoh dari sekolah. Kalau kalian sudah bisa masuk, nanti akan lebih tahu lebih banyak. Kemudian yang ketiga, tata krama di lingkungan masyarakat. Sebagai kontrol sosial yang berangkat dari kebiasaan, adat istiadat dan norma disebabkan dalam masyarakat merupakan tempat pertemuan yang berbagai macam lapisan masyarakat yang berbeda latar belakang serta beda kebudayaannya. Sehingga kalian harus bisa menyesuaikan diri. Contohnya, yang pertama
mengucapkan salam apabila bertemu orang yang lebih tua, saudara, dan teman. Jadi kalau bertemu di mana saja, di gang tempat tinggal kalian, di jalan-jalan kampung, di depan rumah tetangga, ini kalian juga harus mengucap salam. Nderek langkung Mbah, nderek langkung Pak D, permisi Bu, dan seterusnya. Jadi jangan lewat begitu aja, ndak dikira patung berjalan ya. Jadi harus ada ini etika. Kemudian yang kedua, contoh membiasakan mengetuk pintu bila bertamu. Jadi kalian kalau bertamu di tempat saudara atau tetangga, ini jangan langsung nyelonong masuk rumah, tapi harus ngetuk pintu dulu. Setelah tuan rumah mempersilakan kalian masuk, baru kalian masuk. Jadi jangan masuk sebelum tuan rumah mempersilakan. Contoh yang berikutnya, tata cara makan untuk menikmati hidangan. Jadi kalau kalian makan bersama, ya misalnya di rumah makan atau di tempat-tempat saudara, ini kalian juga harus tahu etikanya. Contoh, tidak boleh kalau saat mengunyah ini bersuara cak 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 cak. Nah, ini enggak boleh, itu enggak sopan. Jadi dalam mengunyah posisi mulut harus tertutup. Jadi enggak boleh sambil terbuka. Kemudian contoh yang lain, misalnya dalam makan bersama dengan orang tua, dengan saudara, ini biarkan orang yang lebih tua mengambil duluan. Jadi seandainya itu prasmanan, itu orang tua yang harus mengambil lebih dulu. Jadi kamu jangan mendahului bahkan rebutan, ini enggak sopan. Ya. Kemudian saat makan dilalain ada kerikilnya, mak kletuk gitu ya. Itu kalian jangan muntahkan di depan situ, nggih. Di depan orang banyak kalian muntahkan. Lah ini juga tidak sopan. Jadi kalian harus keluar dulu untuk mengeluarkan makanan-makanan yang mengganggu itu, nggih. Entah itu kerikil ataupun gabah, nggih. Jadi kalian harus keluar dari tempat makan itu. Jadi jangan dimuntahkan di situ. Atau jangan malah ini setelah selesai makan kalian tuh pergi duluan. Ini juga enggak sopan. Jadi menunggu orang yang lebih tua itu keluar lebih dulu baru kamu mengikuti. Kecuali kalau dalam keadaan mendesak. Misalnya kalian buru-buru mau ada acara. Nah ini boleh mendahului tapi dengan minta izin lebih dulu. Jadi ini contoh tata cara makan ya. Kemudian kalau makannya itu pakai sendok, ini juga enggak boleh bersuara kelontang-kelontang ya. Jadi posisi tangan ada di meja semua, jadi tidak boleh hanya satu tangan atau tangannya di bawah. Hingga untuk menjaga kesopanan, kalau makannya pakai sendok, ini kedua tangan di atas meja sehingga posisi makan akan lebih enak. Dan seterusnya banyak sekali contoh yang lain. Contoh berikutnya saling menolong sesama tetangga. Jadi dalam hidup bermasyarakat, ini hendaknya kalian meskipun masih remaja harus ikut serta dalam kegiatan di masyarakat. Misalnya ada seripah yo datang bantu. Ada kegiatan gotong royong ya kalian ikut gotong royong. Jadi tidak hanya itu urusan orang tua, jangan ya. Tapi kalian meskipun masih remaja tapi juga ikut serta dalam kegiatan tersebut. Contoh berikutnya etika yang lain, menghargai saran dan pendapat orang lain. Jadi kalau misalnya kalian ada beda pendapat, itu kalian jangan bantah, jangan malah padu, ya, tapi kalian harus menghargai. Jadi contoh-contoh itu termasuk dalam tata tertib ataupun tata krama di lingkungan masyarakat. Kemudian yang lain, yang B, ya tadi yang A tentang prinsip dan tata pengertiannya. Sekarang yang B, komunikasi dalam pergaulan. Komunikasi adalah proses pertukaran pesan yang dikirimkan seseorang kepada satu atau lebih penerima secara sadar
dengan maksud untuk mempengaruhi tingkah laku si penerima. Pesan yang dikirim biasanya berbentuk bahasa verbal atau kata-kata, dan dalam bentuk nonverbal seperti ekspresi wajah, gerakan tubuh, penggunaan jarak mendekat atau menjauh, sentuhan, pakaian, dan segalanya, dan segala sesuatu yang dianggap memiliki makna. Kunci pokok keberhasilan komunikasi dalam pergaulan sehari-hari adalah, ya, jadi dalam komunikasi itu ada bermacam-macam cara, ya. Ada berupa verbal dengan kata-kata, bisa berupa non-verbal dengan lirikan mata, misalnya dengan kode-kode, ya, menyuruh datang kemari dengan gerakan tangan, atau mungkin menolak dengan isyarat tertentu, sehingga dalam komunikasi ini bisa dilakukan dengan berbagai macam cara. Nah, kunci pokok keberhasilan komunikasi dalam pergaulan adalah yang pertama, perlakuan orang lain sebagaimana kita diperlakukan. Jadi perlakukan orang lain sebagaimana kita diperlakukan. Jadi dengan orang lain ini kalian juga harus saling menjaga perasaan. Nek kowe ora gelem tersinggung, ya kamu jangan menyinggung orang lain. Kalau kalian kepingin dihargai, kalian juga harus menghargai orang lain, ya. Sehingga dalam komunikasi itu kita saling happy, di mana saja kalian akan diterima oleh masyarakat ataupun teman di sekolah dan seterusnya, sehingga akan diterima, akan bahagia, akan merasa senang, akan merasa dirindukan oleh orang-orang banyak. Ya, jadi pada intinya bahwa sopan santun ini sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Itu berlaku dimanapun kamu berada. Ya, saya kira untuk materi saya cukup ini dulu. Nanti pada kesempatan lain kalau kalian sudah masuk tatap muka bisa kami jelaskan lebih panjang lagi. Ya, sekian aja dulu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah materi wawasan kebangsaan yang akan disampaikan oleh Ibu Sriwindarti SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya Sriwindarti, pengampu mata pelajaran PKN SMP Negeri 1 Ngluar. Kali ini saya akan menyampaikan materi penguatan karakter wawasan kebangsaan. Untuk lebih mengetahui tentang wawasan kebangsaan, kita pahami dulu pengertian wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan terdiri dari dua suku kata, yaitu wawasan dan kebangsaan. Wawasan adalah tinjauan, pandangan, konsepsi cara pandang. Kebangsaan atau bisa disebut dengan nasionalisme mengandung arti sifat atau keadaan tertentu yang menyatakan sejumlah masyarakat dalam hal suku, bahasa, budaya, adat istiadat, pengalaman sejarah, persamaan nasib, dan cita-cita. Jadi wawasan kebangsaan itu bisa diidentikan dengan wawasan Nusantara. Pengertian dari wawasan Nusantara adalah merupakan cara pandang bangsa Indonesia dalam mencapai tujuan nasional yang mencakup perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, sosial budaya, ekonomi, dan pertahanan keamanan dengan berpedoman pada falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945.
Atau dengan kata lain, bagaimana kita memahami wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Wawasan kebangsaan Indonesia merupakan konsep kebangsaan yang merupakan hal yang sangat mendasar bagi bangsa Indonesia. Karena dalam kenyataannya konsep kebangsaan itu telah dijadikan sebagai dasar negara, sekaligus sebagai ideologi nasional yang dirumuskan dalam Pancasila sebagaimana terdapat dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Nah, konsep kebangsaan yang kita miliki ini yang membedakan dengan bangsa di dunia kita. Kemudian selanjutnya mari kita bahas tentang makna wawasan kebangsaan bagi bangsa Indonesia. Makna yang pertama, wawasan kebangsaan mengamanatkan kepada seluruh bangsa agar menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Makna yang kedua, wawasan kebangsaan mengembangkan persatuan Indonesia sedemikian rupa sehingga asas Bhinneka Tunggal Ika tetap selalu dipertahankan. Yang ketiga, wawasan kebangsaan memberi tempat kepada sikap patriotisme. Nah, apa itu sikap patriotisme? Patriotisme adalah merupakan sikap yang berani, pantang menyerah dan rela berkorban demi bangsa dan negara. Yang keempat, wawasan kebangsaan dilandasi oleh pandangan hidup Pancasila yang telah membuktikan bangsa Indonesia berhasil menjalankan misinya di tengah-tengah tata kehidupan dunia. Yang kelima, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, bertekad untuk mewujudkan bangsa yang maju dan mandiri serta sejahtera lahir dan batin sejajar dengan bangsa yang sudah maju. Nah, demikian tentang pengertian wawasan kebangsaan, kemudian juga tentang makna wawasan kebangsaan. Yang terakhir saya ingin mengajak kepada kalian semua anak-anakku, mari kita selalu menjaga kesehatan, menjaga imunitas tubuh kita, kemudian selalu melaksanakan protokol kesehatan dimanapun berada, menggerakkan 5M, yaitu selalu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas. Demikian bisa saya sampaikan. Nanti silahkan untuk mengerjakan LK di akhir pertemuan dari materi wawasan kebangsaan. Salam sehat, salam Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan materi terakhir hari ini adalah penguatan karakter religius yang akan dibawakan oleh Bapak Nanang Harani Faruk SAG. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat dipertemukan dalam kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS SMP Negeri 1 Ngeluar tahun pelajaran 2021-2022.
Pertama-tama sebelum kita memulai kegiatan ini, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan pagi ini yaitu pendidikan karakter. Sebelum saya sampaikan materi, alangkah baiknya saya sampaikan biodata saya. Nama lengkap saya Nanang Haranika Faruk. Mapel saya layanan bimbingan TIK. Alamat di Perumahan Tejo Agung, nomor A3 Taman Agung, Muntilan, Jawa Tengah. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, kita masuk pada pengertian karakter. Karakter adalah nilai-nilai yang melandasi perilaku manusia berdasarkan norma, agama, kebudayaan, hukum dan konstitusi, adat istiadat dan estetika. Pengertian pendidikan karakter. Yang pertama, upaya yang terencana untuk menjadikan peserta didik mengenal, peduli dan menginternalisasi nilai-nilai sehingga peserta didik berperilaku sebagai insan yang kamil atau manusia paripurna. Pengertian pendidikan karakter yang kedua, yaitu suatu sistem penanaman nilai-nilai perilaku atau karakter kepada peserta didik yang meliputi pengetahuan, kesadaran, kemauan dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama lingkungan maupun kebangsaan. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, nilai-nilai karakter yang hubungannya dengan Tuhan, yaitu yang pertama religius, diwujudkan dalam perilaku melaksanakan ajaran agama dan kepercayaan yang dianut, menghargai perbedaan agama dan kepercayaan orang lain. Sedangkan nilai-nilai yang hubungannya dengan diri sendiri, yaitu jujur, bertanggung jawab, hidup sehat, disiplin, kerja keras, percaya diri, berjiwa wirausaha, berpikir logis, kritis dan inovatif, mandiri, rasa ingin tahu dan cinta ilmu pengetahuan. Sedangkan nilai-nilai karakter yang berhubungan dengan sesama, yaitu sadar akan hak dan kewajiban diri sendiri, patuh pada aturan-aturan sosial, menghargai karya dan prestasi orang lain, santun dan demokratis. Sedangkan nilai-nilai yang berhubungan dengan lingkungan, yaitu peduli sosial dan lingkungan. Anak-anakku sekalian yang berbahagia. Sedangkan berikutnya nilai karakter hubungannya dengan kebangsaan, yaitu rasa nasionalisme dan menghargai keberagaman. Semua penerapan karakter ini harus diimplementasikan dalam satu, karakter yang menyangkut dengan karakter religius, yaitu kegiatan wajib seperti yang kita laksanakan berdoa sebelum dan sesudah mata pelajaran. Contoh kegiatan pembiasaan karakter religius, yang pertama, yaitu membiasakan untuk menunaikan ibadah sesuai agama dan kepercayaan, baik dilakukan di sekolah maupun di masyarakat. Yang kedua, membiasakan perayaan hari-hari besar keagamaan dengan kegiatan yang sederhana dan hikmat. Dan yang ketiga, membiasakan siswa menginisiasi dan melakukan kegiatan sosial. Seperti kita ketahui saat ini, tidak lama lagi kita akan melaksanakan ibadah kurban bagi yang beragama Islam. Hal itu dilakukan baik di sekolah maupun di lingkungan tinggal masing-masing. Implementasi penerapan nilai-nilai karakter yang berhubungan dengan sesama, kegiatan yang wajib yaitu membiasakan pertemuan di lingkungan sekolah dan atau di rumah untuk belajar kelompok yang diketuai oleh guru atau orang tua. Sedangkan contoh kegiatan pembiasaan yang baik, gerakan kepedulian kepada sesama warga sekolah dengan menjenguk warga sekolah yang mengalami musibah seperti sakit, meninggal dunia dan lainnya. Yang berikutnya, implementasi penerapan nilai karakter yang berhubungan dengan lingkungan. Kegiatan wajibnya yaitu melakukan kerja bakti, membersihkan lingkungan sekolah dengan membentuk kelompok lintas kelas dan berbagi tugas sesuai usia dan kemampuan. Contoh pembiasaan yang baik, membangun budaya peserta didik untuk selalu menjaga kebersihan tempat duduknya masing-masing sebagai tanggung jawab individu maupun kebersihan kelas dan lingkungan sekolah sebagai tanggung jawab bersama. Selanjutnya,
implementasi penerapan nilai karakter yang berhubungan dengan nilai kebangsaan. Yaitu yang pertama, membesarkan perayaan Hari Besar Nasional dengan mengkaji dan mengenalkan pemikiran dan semangat yang melandasinya melalui berbagai media dan kegiatan. Yang kedua, menyanyikan lagu nasional dan lagu daerah saat memulai dan mengakhiri pelajaran. Dan yang ketiga, menghargai keberagaman, toleransi dan saling menghargai perbedaan. Demikian penyampaian saya tentang materi pendidikan karakter, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan demikian, kegiatan MPLS hari pertama telah selesai. Anak-anak masih harus mengerjakan LK yang telah dikirim oleh ibu-ibu wali gugus. Anak-anak mohon bisa mengerjakan dengan sebaik-baiknya. Dan tetap ingat, jaga kesehatan, tetap taati protokol kesehatan. Selamat siang, ketemu lagi besok di hari kedua MPLS. Dadah.